Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Rekam Jejak. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kami berada di salah satu gereja tua di kota Kairo, Gereja Abu Sarga. Salah satu gereja tertua yang menunjukkan bahwa kekristenan sudah begitu lama ada di Mesir ini sejak abad pertama Masehi. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, salah satu hal yang dapat memberi kita inspirasi menjalani hari ini dan bersiap menuju ke masa depan adalah bangunan-bangunan tua. Mengapa? Bangunan kan hanya benda mati, ya benar. Namun kita orang-orang yang hidup, kita mampu memaknai, menangkap pesan tersirat, dan kita bisa mengambil arti yang mendalam dari bangunan-bangunan tersebut, yang dalam ungkapan kita sering dikatakan sebagai saksi-saksi bisu. Bangunan-bangunan yang berasal dari masa lalu dan bertahan hingga masa kini dapat menjadi jembatan waktu yang menghubungkan dua kenyataan berbeda, yakni masa lalu dan masa kini, dengan sebuah pemahaman atau sebuah penghayatan yang diwakili oleh bangunan-bangunan yang masih bertahan tersebut. Bangunan-bangunan gereja tua di Mesir contohnya, seperti menandakan lawatan Tuhan melalui Injil yang diberitakan di antara rakyat negeri Mesir pada masa lalu dan sampai masa kini. Tidak dapat dipungkiri, antara kekristenan dan keyahudian ada kaitan. Mesir pada zaman Firaun, jauh sebelum Yesus lahir, pernah memperbudak bangsa Yahudi. Dan bukankah Kristus Yesus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia, lahir dan hidup di tengah-tengah bangsa Yahudi, dan Maria, seorang perempuan Yahudi. Dan Injil Matius menyampaikan, setelah Yesus lahir, maka Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke Mesir, menghindar dari ancaman pembunuhan Raja Herodes. Pada waktunya Injil yang diberitakan ke Mesir oleh para pekabar Injil, dimulai oleh pekabar Injil murid Yesus, Markus. Mereka akhirnya mendengarkan Injil dari para pekabar Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, demikianlah kaitan antara peristiwa yang menunjukkan betapa karya Allah yang menyelamatkan itu tidak dapat digagalkan oleh keinginan manusia. Meskipun nampak berliku, kehendak dan rencana Allah tetap berlaku dan tidak akan berlalu. Mesir sejak tahun 1980 menetapkan agama Islam sebagai agama negara. Meski nama resmi negara tersebut adalah Republik Arab Mesir, yang menandakan bahwa Mesir dimaksudkan sebagai negara sekuler. Bangunan-bangunan gereja kuno di Kairo dan sekitarnya menjadi saksi bisu bahwa kekristenan menjadi bagian dalam sejarah kehidupan bangsa Mesir. Sejak sebelum Islam masuk ke Mesir, Kristen Koptik di Mesir sekarang ini menjadi agama kedua terbesar di Mesir, dianut oleh sekitar 15% penduduk Mesir. Dan orang-orang Kristen Arab Mesir bersama dengan saudara-saudara mereka umat Islam Arab Mesir, mereka menghidupi budaya yang sama sebagai sesama bangsa Mesir. Bangunan-bangunan kuno gereja di kota Mesir ini, di kota Kairo ini, tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah kekristenan, melainkan juga menjadi penanda bahwa budaya yang dihidupi bersama menjadi pengikat yang mempersatukan dan menjembatani perbedaan. Saya teringat tulisan di surat Kolose 3 ayat 14. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Budaya yang dihidupi bersama menjadi ungkapan kasih. Bukankah itu juga yang membuat Indonesia kita menjadi begitu indah meski beragam? Tetap hidup rukun bersama, sebab kita menghidupi budaya yang sama, budaya Nusantara, negeri Zamrud Katulistiwa. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa di Rekam Jejak berikutnya.